Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang tokoh-tokoh filsafat kontemporer Karl Popper. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani, dengan NIM 2114070073. Filsafat merupakan sebuah aktivitas berpikir yang melibatkan pemikiran kritis dan komprehensif. Filsafat juga termasuk menghilangkan ketidaktahuan, memperkaya pemahaman, memperluas wawasan, serta mengeksplorasi nilai-nilai dengan memperbaiki keyakinan dengan penyelidikan yang rasional. Filsafat telah berhasil mengubah pola pemikiran umat manusia dari pola pikir yang selalu tergantung pada dewa dan keyakinan pada hal-hal mitos lainnya diubah pada pola pikir yang tergantung pada rasio. Banyak teori dan konsep yang membahas mengenai batas-batas kebenaran ilmu pengetahuan. Teori falsifikasi merupakan salah satu konsep untuk menentukan batas-batas kebenaran ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper adalah seorang filsuf dengan pemikiran yang cukup ekstrem dari pemikir yang ada pada zamannya. Popper terkenal dengan gagasan falsifikasinya, yang mana merupakan lawan dari verifikasi terhadap ilmu. Gagasan Popper ini merupakan kritik terhadap kecenderungan pandangan positivisme yang mendominasi pada masa tersebut. Positivisme merupakan salah satu bagian dari teori epistemologi. Positivisme merupakan metode yang dikeluarkan oleh Auguste Comte. Ini merupakan metode yang berpangkal dari apa yang telah diketahui. Yang positif, ia menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Popper berusaha melakukan perbaikan dalam proses melahirkan sebuah konsep. Raimund Popper. Ilmu dan filsafat merupakan dua hal yang saling terkait. Ilmu tanpa filsafat merupakan sebuah pemikiran yang tidak begitu kuat, karena filsafat memegang peranan penting terhadap kelahiran ilmu. Begitupun sebaliknya, di mana dengan semakin kuatnya perkembangan dalam kajian ilmu pengetahuan, maka akan intern dengan menguatkan kebenaran ilmu filsafat. Proses perubahan pola pikir dan cara pandang yang masyarakat Yunani dari motosentris menjadi logisentris merupakan salah satu proses filsafat yang besar pengaruhnya hingga saat ini. Pola pikir mitosentris merupakan cara pikir masyarakat yang menggunakan pemahaman mitos untuk menjelaskan fenomena ataupun kejadian-kejadian alam, seperti gempa bumi dan pelangi, di mana pada fenomena gempa, pemikiran mitosentris berasumsi bahwa dewa bumilah yang sedang menggerakkan kepalanya sehingga terjadi gempa bumi. Padahal sesungguhnya hal seperti ini dapat dijelaskan secara keilmuan berupa sains, namun ketika diperkenalkan pada pola pikir ilmiah, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Siti Fatima dengan NIM 2114070074 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Popper memandang ilmu dari dua hal, yaitu kriteria pemisah antara ilmu dan metafisika, dan deskripsi tentang hakikat metodologi ilmiah. Hal pertama berhubungan dengan isu status ilmu dalam spektrum luas dari pengetahuan, khususnya dalam memandang ilmu-ilmu sosial. Unsur kedua berkaitan dengan isu tentang hakikat ilmu dan bagaimana kemajuan ilmu. Popper memandang metode ilmiah sebagai sebuah rancangan dan teori-teori maupun praduga dan penolakan-penolakan. Teori-teori tersebut, konsep feasibility yang dihadirkan Popper merupakan satu cara untuk membedakan teori ilmiah asli dan teori ilmuwan semu. Rasionalisme kritis merupakan istilah yang dipakai Popper untuk mendeskripsikan filsafatnya.
Inti dari pemikiran filsafat ilmu Popper adalah pendapatnya tentang asimetri logis. Asimetri antara verification dan falsibility. Itu juga yang menginspirasi beliau untuk mengambil falsibility sebagai kriteria demarkasi antara ilmiah asli dan yang bukan. Satu teori harus dipandang ilmiah jika hanya dapat difalsifikasi. Muhammad Muslim menyatakan bahwa falsifikasi merupakan suatu upaya untuk mencari data tandingan dari suatu teori melalui eksperimen ilmiah. Hal yang demikian tersebut merupakan inti dari prinsip falsibilitas, suatu teori yang bekerja dengan cara mengeklusikan kemungkinan-kemungkinan yang ada demi mendapatkan teori baru yang dapat menentang atau menjatuhkan teori sebelumnya. Menurut Popper, suatu hal yang pasti tidak bersifat ilmiah. Menurut Popper, suatu hal yang pasti tidak bersifat ilmiah. Popper mencoba merumuskan suatu langkah untuk menguji sebuah teori. Semua langkah tersebut harus dilakukan tahap demi tahapan. Langkah-langkah yang dimaksud, yang pertama yaitu melakukan perbandingan-perbandingan secara logis dan ilmiah terhadap teori-teori yang ada, sehingga diketahui konsistensi internal dan teori tersebut. Yang kedua, melakukan penyelidikan atas validitas ataupun kesesuaian teori tersebut dengan logika berpikir, sehingga akan diketahui apakah terdapat ciri empiris atau ilmiah dari teori tersebut. Yang ketiga, melakukan perbandingan antara teori satu dengan teori yang lain untuk mengetahui apakah teori tersebut telah tahan uji atau belum. Yang keempat, langkah terakhir adalah penerapan empiris setelah seluruh langkah sebelumnya telah diterapkan. Falsifikasi Popper adalah teori penyangkalan atas pembenaran dari suatu verifikasi terhadap sebuah keilmuan atau teori. Singkatnya, falsifikasi merupakan kebalikan dari verifikasi. Popper menyatakan bahwa suatu teori tidak mutlak kebenarannya hanya jika dapat diverifikasi saja, namun akan semakin kuat dan kokoh sebuah teori jika mampu bertahan dari penyangkalan falsifikasi. Popper berpendapat bahwa tidak ada yang namanya verifikasi, yang dapat diakui keabsahannya hanyalah falsifikasi. Artinya, pencarian fakta yang memastikan bahwa sebuah hipotesis tidak dapat dipertahankan. Pendekatan ini menyangkal bahwa pernyataan-pernyataan tentang realitas alami lebih rasional daripada pernyataan-pernyataan lain. Demikianlah materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Sandra Putri Regina dengan NIM 21140700075 akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya tadi. Yaitu, Popper berpendapat bahwa falsiability merupakan alasan pertama untuk mengetahui hitam putihnya sebuah ilmu, hingga dapat menetapkan apakah ilmu tersebut ilmiah atau tidak ilmiah. Jika sebuah ilmu tanpa melalui verifikasi, tanpa melalui falsifikasi, maka menjadi tidak ilmiah. Suatu teori harus dapat dipastikan validitasnya hingga tidak berada di antara persepsi benar atau salah. Berdasarkan teorinya, Carl Raymond Popper menjadi salah satu tokoh dengan kritikan yang cukup keras terhadap positivisme logis. Dengan teori falsifikasinya, Popper menyatakan pentingnya penyangkalan dalam merumuskan dan merubah suatu teori. Sesuatu yang cukup signifikan terdapat beberapa pendapat seperti yang digagaskan oleh Thomas Kuhn, di mana melihat bahwa teori-teori ilmu pengetahuan selalu sudah berada di dalam sebuah pandangan dunia tertentu. Karena hal tersebut, perubahan radikal di dalam ilmu pengetahuan hanya akan terjadi ketika seluruh pandangan dunia yang ada ternyata sudah tidak lagi memadai, hingga diganti dengan yang lain. Teori falsifikasi yang dikemukakan oleh Popper dan juga tentunya sudah banyak diterapkan oleh filsuf Islam, ini juga sangat membantu para pelajar intelektual dan para akademisi untuk lebih berpikir kritis dan belajar mempertahankan argumen. Bukan hanya dengan sekedar mengumpulkan kelebihan-kelebihan. Hal lain yang juga sangat perlu untuk diperhatikan adalah mampu meninjau kekurangan-kekurangan yang ada. Teori falsifikasi ini semakin berpengaruh dalam bidang studi Islam tertentu, salah satunya dalam kajian tafsir Al-Quran.
Studi ini tidak hanya membutuhkan penafsiran-penafsiran semata, namun juga perlu pengujian dan pembuktian untuk kebenarannya. Dalam hal ini, konsep falsifikasi adalah metode yang paling tepat dalam mewujudkannya. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Alia Sandi dengan NIM 2114070088 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Urgensi konsep falsifikasi Popper tersebut dalam kegiatan akademik tentunya sangat penting, mengingat bahwa proses dan bidang akademik tidak akan pernah lepas dari ilmu pengetahuan dan proses ilmiah. Dalam perkembangan metode ilmiah, prinsip falsifikasi memegang peranan penting dalam memperkuat teori-teori ilmiah, karena dapat digunakan sebagai bukti untuk menyangkal teori-teori lain yang tidak relevan. Hal ini diperlukan dalam proses penalaran atau berpikir para akademisi, agar memiliki pemikiran yang terus maju mengikuti perkembangan zaman, serta mencoba melihat konsep mengenal suatu ilmu dari sudut pandang teori falsifikasi Karl Popper. Hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan adalah mampu menghasilkan temuan-temuan baru dalam ilmu pengetahuan yang jelas otentifikasi dan validitasnya. Karl Raimund Popper merupakan salah satu seorang filsuf yang populer pada abad ke-20. Popper merupakan ilmuwan dan seorang filsuf yang terang-terangan menolak prinsip verifikasi dalam menentukan kebenaran ataupun bermaknaan suatu teori atau ilmu yang telah dicetuskan sebelum oleh kaum positivisme. Berangkat dari penolakan dan kritiknya tersebut, Popper menawarkan gantinya sebuah gagasan baru yang dapat dijadikan demarkasi antara ilmu dan yang bukan ilmu, yaitu teori falsifikasi. Berdasarkan pandangannya, Popper beranggapan bahwa suatu teori ataupun ilmu tidak hanya dapat dipandang kebermaknaannya atau tidak hanya sekedar dari proses verifikasi, namun juga dapat melalui uji falsifikasi atau penyangkalan. Urgensi penerapan falsifikasi Popper dalam bidang akademik tentunya cukup perlu untuk dipertimbangkan. Hal ini berkaitan dengan konsep bidang akademik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan ilmiah. Prinsip falsifikasi berperan penting dalam memperkuat teori ilmiah karena sebagai pembuktian untuk mendiskualifikasi teori lain yang tidak relevan. Hal ini diperlukan dalam proses penalaran atau berpikir para akademisi, serta untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil temuan dan karya para akademisi demi mengangkat marwah intelektual para akademisi. Sekian presentasi dari